Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Musaifuddin, beralamatkan di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nomor HP 0857 43 48 1923. Jadi saat ini saya melakukan usaha beternak entok skala rumahan teman-teman di rumah, sehingga saya juga perlu untuk bisa memahami harga terkini terkait dengan ternak entok di berbagai pasar tradisional. Dikarenakan ketika saya mengetahui harga pasar saat ini, maka saya bisa memperhitungkan kos pakan yang ada di kandang saya. Saya kemarin telah melakukan survei pasar di Pasar Prembun, Kabupaten Kebumen, yang kedua Pasar Pitoro, Kabupaten Purworejo, dan yang terakhir 2 kali, yaitu di Pasar Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Untuk situasi harga unggas ya, baik entok maupun ayam di Pasar Prembun di Kabupaten Kebumen, yang bertepatan di H-2 minggu. Jadi 2 minggu sebelum akhir tahun, saya melakukan sidak pasar, cek harga pasar entok di sana, mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Di Pasar Prembun, entok di usia 3-4 bulan itu di harga Rp35.000. Bayangkan harga entok yang siap potong seperti itu ya, betina itu di harga Rp35.000. Untuk ayam malah sangat turun harganya di harga Rp25.000 di usia 3 bulan seperti itu. Setelah saya melakukan sidak harga unggas ya, baik entok maupun ayam, H-2 minggu sebelum akhir tahun. Setelah itu saya melakukan sidak harga 7 hari sebelum akhir tahun di Pasar Pitoro. Yang saya dapatkan informasi dari para pedagang, ya sama, malah lebih murah atau lebih turun harganya. Untuk yang usia anakan entok ya, di usia 1 minggu untuk yang rambon itu di harga Rp11.000 sampai Rp12.000. Itu saya rasa masih stabil. Tetapi untuk entok yang usia remaja itu di harga Rp25.000 sampai Rp30.000. Untuk ayam di usia 4 bulan betina itu malah di harga Rp30.000 sampai Rp35.000. Setelah itu H-3 ya, H-3 sebelum akhir tahun, saya juga melakukan sidak harga di Pasar Kutoarjo. Di sana saya bertanya kepada salah satu pedagang, fokus ke penjualan minti maupun anakan ayam. Untuk yang minti di usia sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan lah, itu di harga Rp30.000 per ekor, itu speknya sudah jumbo itu. Nah, untuk anakan entok jumbo di usia 20 hari, itu mintanya Rp25.000. Kalau pembelian banyak atau diborong, itu Rp17.000 dikasih. Seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, di usia basoran, di usia sekitar 7-8 bulan, itu di harga Rp85.000 sampai Rp100.000. Dan untuk bebek itu di harga Rp45.000 di usia siap telur, seperti itu. Sebagai peternak skala rumahan, saya berharap di momen tahun baru ini dapat mendongkrak harga unggas ya, karena yang namanya peternak skala rumahan itu harapannya hanya di momen-momen tertentu, seperti tahun baru dan hari besar keagamaan. Tetapi ketika saya melihat tahun baru ini tidak mampu mendongkrak harga unggas, saya pikir ini ya hal yang wajar. Dikarenakan tahun baru ini, momentum tahun baru yang pertama adalah tahun di mana bertepatan dengan musim penghujan dengan intensitas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, musim tanam yang berkepanjangan. Karena beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan dengan musim kemarau yang terlalu panjang, sehingga musim tanam ini tidak kunjung tiba. Baru ketika ada musim hujan yang sudah intensitasnya tinggi, maka petani
di akhir tahun baru melakukan penanaman padi. Sehingga apa dampak dari kedua hal tersebut? Dampaknya adalah satu, yang tadinya situasi kandang kondusif, kandangnya hangat keadaannya, dan lantai dasar kandang kering, tiba-tiba berubah menjadi lembab dan banjir bahkan becek. Ketika kandang seperti ini, maka daya tahan tubuh ternakan enrok pasti dipertaruhkan. Pakan yang bagus akan menjadikan daya tahan tubuh ternakan enrok di kandang kita masing-masing akan kebal terhadap keadaan atau perubahan dari iklim. Tetapi bila mana pakannya asal-asalan, ya pasti yang tadinya enroknya sehat ketika dihadapkan dengan musim hujan yang dengan intensitasnya yang tinggi, malam sangat dingin dan keadaan di dalam kandang lembab, ditambah lagi penumpukan kotoran di mana-mana, ada genangan air dan menjadikan kandangnya becek, maka sudah dipastikan endoknya akan terganggu kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bekatul semakin jarang teman-teman, adapun juga harganya mahal. Dengan keadaan seperti ini, para petani memaksakan dirinya untuk menjual ternak endoknya, entah itu dalam keadaan sehat ataupun sakit, di satu titik pasar. Satu kecamatan pasti hanya mempunyai satu pasar teman-teman, dan masyarakatnya pun banyak. Bayangkan saja di era tahun baru yang minim permintaan, banyak petani maupun peternak rumahan maupun yang ada di desa itu menjual semua ternakan endoknya dalam keadaan sehat karena tidak mampu membeli pakan ataupun dalam keadaan sakit, supaya nanti tidak menyebar virusnya di kandangnya masing-masing. Semua bertumpuk di satu titik, yaitu pasar. Padahal permintaannya tidak ada. Hasilnya apa? Hasilnya overload, penumpukan barang di pasar tidak bisa terjual, dan mau nggak mau pedagang membelinya dengan harga yang murah. Seperti itu. Sebenarnya ketika kita bisa memahami beternak menyeluruh ya, beternak menyeluruh dari hulu ke hilir, kita tidak bisa terpengaruh dengan fluktuatif harga pasar yang tidak stabil. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita hanya bisanya beternak saja dan tergantung atau bergantung kepada pasar atau pedagang, ya kita akan dirugikan ketika harga pasarnya seperti ini. Pasar tidak ada permintaan, terus keadaan di pasar sepi, banyak barang, ya akhirnya kita nggak mau menjual dengan harga yang murah. Berbeda ketika kita mampu menahan ternakan endok kita di kandang kita masing-masing. Salah satunya mencari bahan pokok pakan semurah mungkin dan sebagus mungkin. Bisa memanfaatkan pakan alternatif sehingga kita mampu menahan ternakan endok kita dan memilih menjual dengan momentum yang lebih bagus daripada momentum tahun baru ini. Kita masih mempunyai satu momentum lagi, yaitu Idul Fitri teman-teman. Ada 3 bulan sampai 4 bulan ke depan, kita harus bisa menahan ternakan endok kita sehingga kita bisa mencapai momen Idul Fitri itu dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada momen tahun baru ini. Yang kedua, ketika kita merasa lama ya menunggu momen Idul Fitri, kita bisa mengolah produksi dari ternakan endok kita ini menjadi kuliner. Bisa dijadikan kuliner rica-rica, atau bisa diolah menjadi endok goreng, atau bisa diolah menjadi sosis atau jajanan ringan. Dengan pengolahan produksi hasil ternakan endok kita, maka kita akan menemukan segmentasi pasar yang baru. Yang tadinya endok hanya diminati oleh para peternak pemula, ketika sudah menjadi olahan kuliner, maka segmentasi pasar pun akan berkembang. Yang tadinya tidak suka endok hidup, ketika sudah menjadi sosis, maka anak-anak akan menyukainya. Kita bisa menemukan segmentasi pasar dari anak-anak ataupun ibu-ibu yang tadinya tidak bisa menyukai atau tidak menyukai endok hidup karena sudah menjadi nugget misalnya atau menjadi rica-rica, maka ibu-ibu tersebut akan suka dengan kuliner masakan endok tersebut. Jadi segmentasi pasar akan terbuka ketika kita bisa mengolah produksi dari endok hidup menjadi kuliner. Kalau prediksi Idul Fitri, saya kira di Idul Fitri besok 3-4 bulan ke depan
akan lebih baik daripada momen-momen yang lain. Dikarenakan apa? Idul Fitri itu yang namanya para perantau pasti akan pulang ke kampung halaman. Yang namanya Idul Fitri, hidangan yang ada di rumah pasti semua enak-enak, berbahan dasar daging, baik daging sapi ataupun daging unggas. Daging unggas pilihannya kalau nggak ayam ya entrok. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena beberapa waktu lalu saya juga dapat telepon ini dari beberapa pengepul dari kota besar, yaitu kota Depok ya. Dia bisa sampai mencari dagangan sampai ke lokal Purworejo. Dikarenakan apa? Di Depok itu banyak perantau-perantau dari luar daerah, sehingga perputaran ekonominya 24 jam non-stop. Ketika perputaran ekonomi banyak berdirinya pabrik-pabrik, banyak berdirinya perguruan tinggi, itu pasti jajanan pun juga banyak. Dan salah satunya yang paling banter atau yang paling laku di sana adalah olahan dari daging entrok. Nah, ketika mereka besok, para perantau yang ada di luar kota, berbondong-bondong pulang ke kampung halaman masing-masing, bisa dibayangkan, kampung yang tadinya sepi menjadi ramai. Kampung yang tadinya hidangan hariannya sedang-sedang saja, pasti daging unggas pun di situ akan tersedia. Dan ini adalah momentum di mana kita yakin sebagai peternak, Idul Fitri adalah momentum yang sangat bagus untuk meningkatkan harga jual ternakan entrok kita. Di samping itu, yang kedua, di momen Idul Fitri ini 3-4 bulan ke depan, banyak petani yang sudah memasuki masa panen, sehingga katul akan lebih murah dan unggas akan lebih tinggi harganya karena para peternak ini tidak kewalahan untuk mencari bekatul sebagai pakan pokok harian ransum pakan di kandangnya masing-masing, seperti itu. Kalau sekarang entok yang paling diminati itu Rambon atau jumbo atau lokal? Untuk saat ini pengalaman saya entok yang paling diminati ya, entok yang paling diminati di tahun 2025 adalah entok yang spek pedaging. Entok yang spek pedaging, kebanyakan orang menilai itu hanya entok jumbo, teman-teman. Tetapi entok jumbo iya, speknya pedaging karena dia mempunyai postur yang sangat besar ya. Tetapi dengan harga beli dari para peternak lain yang akan dikembangkan lagi itu masih tinggi harganya, maka kebanyakan para peternak entok jumbo ini sayang atau tidak rela menjual ternakannya ke keranjangan dengan harga yang murah. Nah, solusinya apa? Beberapa waktu lalu saya pernah melakukan eksperimen, teman-teman, penyilangan antara entok jumbo jantan dengan entok Rambon betina. Hasilnya, anakannya di usia 4-5 bulan itu posturnya sudah mirip dengan entok jumbo, cuman bedanya entok superan ini, hasil silangan entok jumbo dan Rambon ini tidak bisa panjang seperti entok jumbo, tetapi dengan kualitas badan mirip 11-12 dengan entok jumbo. Nah, entok yang seperti ini yang sekarang diminati karena apa? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang menginginkan DOC ya, atau do entrok usia 1-7 hari bisa menghubungi nomor saya, karena saya juga sudah berhasil membangun kemitraan dengan peternak lokal. Pengalaman sharing yang kemarin saya berhasil mengirim 300 ekor, ada kiriman ke Wonosobo, terus yang terakhir itu 200 ekor saya kirim ke Depok seperti itu dengan via kereta api, sehingga teman-teman tidak usah bingung-bingung ketika ingin melakukan pembesaran entok dengan skala yang besar. Karena apa? Saya menjalin kemitraan dengan peternak lokal, satu untuk bisa menyerap hasil ternak mereka, tetapi kualifikasi do entok ini juga saya sangat memegang teguh dengan prinsip peternakan saya. Karena apa? Yang namanya hasil anakan entok ini untuk bisa tahan terhadap penyakit, satu syaratnya yaitu adalah dihasilkan dari indukan entok yang umurnya sudah cukup atau di atas 6-7 bulan. Kalau di kandang saya menghindari indukan yang usia muda terus nanti anakan saya jual keluar, tidak, karena
eksperimen saya sudah bisa membandingkan yang pertama adalah usia 4 bulan menetas, saya bandingkan dengan usia 7 bulan menetas, ini daya tahan tubuhnya berbeda. Nah, itu yang saya syaratkan kepada mitra-mitra lokal saya untuk bisa memegang teguh hal tersebut, sehingga enrok tersebut di usia 7 hari sampai 10 hari saya kirim ke luar kota, ikut tetap aman, di sana tidak mudah stres, dan bisa meminimalisir mortalitas atau kematian di kandang yang baru seperti itu. Bagi teman-teman yang menginginkan ya do enrok dari kemitraan lokal yang saya urusi sekarang, yang saya tangani, bisa menghubungi nomor HP di 0857 4348 1923. Saya ulangi 0857 4348 1923.